mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Ini saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang punya keterbatasan dalam segala sesuatu, tapi kuasa Roh-Mu yang bekerja menjamah kami, mengurapi kami. Bahkan yang di rumah-rumah Kau jamah, Kau urapi Bapa. Dan Kau mengajar, Kau yang menegur, Kau yang menasehati kehidupan kami dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan amin. Salam semua saudara kasih Tuhan yang ada di rumah-rumah. Puji Tuhan, kita sudah masuk ini minggu yang kedua di bulan Juni. Kita sabar dan tetap sabar untuk menanti kita akan kembali beribadah di ruko. Kita percaya, kita persiapkan segala sesuatunya, semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Mari kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya kasih tema Tuhan mengerti dan peduli. Saya percaya dalam segala situasi, kondisi, keadaan kita, bahwa Allah kita yang mengerti dan peduli dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita buka dalam Mazmur 138 ayat yang ke-7. Kita buka bersama-sama dalam Mazmur 138 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Saya percaya inilah suatu janji firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Jadi kita jangan khawatir dalam segala situasi, kondisi, keadaan saat ini. Adanya berbagai macam masalah dan tantangan yang sering kita alami, terkadang membuat kita merasa seolah-olah Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Namun satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri dalam situasi kondisi apapun. Dia tahu pergumulan, persoalan yang kita alami, sebab Tuhan akan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Di sini dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, apa yang saudara alami hari-hari ini? Kita percaya Tuhan mempertahankan hidup kita sampai pada kesudahannya. Haleluya. Kita kembali, yang pertama yang harus kita lakukan, kita belajar dan kita harus renungkan bersama-sama di suatu hal yang mengalami kondisi keadaan yang seperti ini. Yang pertama, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita buka firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b.
Demikian firman Tuhan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji firman Tuhan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Mengatakan bahwa tidak sekali-kali Dia akan meninggalkan kita. Engkau merasa sendiri, tidak mampu, tapi kita percaya ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ini pun merupakan jaminan bahwa Ia akan selalu ada bagi kita, termasuk saat kita mengalami masalah. Ingat, jadi Tuhan di sini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita harus yakin dan percaya. Jangan sampai kita pernah berpikir seperti ini, saudara. Jadi Tuhan tidak peduli dalam kehidupan kita. Jadi kita harus percaya Tuhan mengerti dan Tuhan yang peduli akan kehidupan kita. Jadi kita harus yakin firman Tuhan dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di sini janji firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Ini yang pertama yang Tuhan janjikan bagi kita semuanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk melangkah sendiri, untuk menghadapi kondisi situasi saat-saat ini. Haleluya. Yang kedua, jangan takut, Tuhan akan menopang dengan tangannya. Kita buka dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dalam Yesaya, mari kita 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji firman Tuhan bagi kita semuanya. Juga menuliskan bahwa dalam Yesaya 41 ayat 10 ini juga menuliskan supaya kita tidak takut. Kita tidak perlu takut bahwa Tuhan akan menopang dengan tangan kanannya yang akan membawa kita dalam kemenangan. Oleh karenanya saat mengalami masalah yang berat, jangan menjadi bimbang atau menyerah. Sebab masalah apa yang kita hadapi hanya ujian bagi iman. Iman kita agar semakin bertumbuh serta dewasa di dalam Tuhan. Ya, kita percaya di sini jangan takut. Aku akan menopang dengan tangannya. Jadi kita percaya dimanapun kita melangkah, Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Yang ketiga, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Mari kita buka firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat yang ke-2. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini janji firman Tuhan bagi kita semuanya. Engkau tahu bahwa Allah kita itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun kondisi apapun yang kita alami, rencana Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita jadi umat pemenang dan kita akan memperoleh janji-janji Tuhan. Di sini dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Seperti Tuhan berbicara kepada Yunus. Dia untuk memberitakan kabar baik di Niniwe. Tapi Yunus dia pergi ke Tarsis. Apakah rencana Tuhan gagal? Tidak. Walaupun Yunus diproses di perut ikan. Karena Yunus pergi ke Tarsis dimakan ikan besar. Tapi nyatanya di situ Niniwe mendengarkan berita kabar baik. Dan banyak orang yang percaya Tuhan. Jadi tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Apapun yang terjadi ketika kita diproses. Dalam Ayub ini dikatakan
Tuhan itu sangat peduli bagi kita, seperti keadaan Ayub. Dia mengalami masalah, mungkin secara manusia Ayub menjalankan sendiri karena istrinya pun meninggalkan dia. Mungkin saat-saat ini orang lain yang kita kenal sahabat karib, tapi dia tidak peduli. Tapi kita percaya, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Amin. Dalam masalah, situasi, kondisi saat ini. Mungkin masalah tentang keluarga, mungkin tentang ekonomi, tentang keuangan, tentang segala sesuatu, tentang kesehatan. Kita percaya di sini Ayub mengalami proses yang sangat luar biasa. Ketika orang saleh, orang yang jujur, takut akan Tuhan, tapi diizinkan semuanya pun habis. Tapi di situ Ayub tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Sehingga di situ Tuhan senantiasa menopang hidup Ayub, bahkan mendatangkan kebaikan baginya. Sehingga Ayub memperoleh lebih dari apa yang ada. Mungkin hari-hari ini diizinkan situasi kita punya suatu tingkatan yang lebih tinggi, tapi Tuhan izinkan kita seolah-olah rendah. Tapi Tuhan akan angkat kembali segala situasi, kondisi apapun yang kita alami. Menghadapi masalah apapun, jangan takut. Amin. Hari-hari ini serahkan setiap pergumulan yang kita alami padanya. Izinkan Dia berkarya dalam hidup kita. Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Kita harus yakin dan percaya. Kita serahkan semuanya. Yang pertama, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kedua, jangan takut, Tuhan akan menopang dengan tangan kanannya. Yang ketiga, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Hiduplah di dalam kemenangan. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Haleluya. Mari kita merenungkan. Saudara, engkau tahu, Tuhan, engkau tahu apa yang dialami umat-umatmu saat-saat ini dalam kondisi apapun. Engkau merasa sendiri, merasa tidak mampu, tidak sanggup, tapi ada tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan penghiburan dalam situasi kondisi saat ini. Engkau bukan hanya mengerti, tapi peduli dalam kehidupan umat-umatmu, Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mari kita bersama-sama kita menyembah. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Situasi kondisi seperti ini, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Mungkin dalam kehidupan hubungan keluarga suami istri, hubungan tentang masalah perekonomian, tentang sakit penyakit, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Bahkan saat-saat ini dalam kondisi apapun yang dialami umat-umatmu, ini kami berdoa Tuhan, kami berseru kepadamu, Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan, Kau yang mengerti Bapa. Sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan umat-umatmu, Kau yang menyertai,
Engkau yang melindungi, bahkan rencanamu tidak pernah gagal atas kehidupan kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa. Puji-pujilah namamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati umat-umatmu yang ibadah di rumah-rumah, berkati gerejamu. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami bersyukur. Inilah kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami, menegur kami, dan membentuk kami supaya kami lebih percaya lagi Bapa. Supaya iman kami lebih kuat dalam mengikut Engkau Bapa, lebih dewasa dalam mengenal akan Engkau Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan akhiri untuk ibadah kita. Kita akan berdoa, tapi sebelumnya saya akan informasikan nanti ketika kita akan ibadah di gereja, ya kita harus mengikuti prosedur. Tapi ada info, ada berita nanti akan disampaikan melalui WA. Doakan terus, dan kita harus ikuti prosedur dan protokol pemerintah. Dan semuanya kita bisa serentak berdoa bersama-sama, dan semua akan indah pada waktunya. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah pimpin untuk ibadah di rumah-rumah Bapa. Hadirat-Mu yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang memberkati kami Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan, hingga kami bisa melewati semuanya itu karena pertolongan-Mu, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa kami yang kami cintai, untuk Indonesia. Pulihkanlah negeri kami, selamatkanlah bangsa kami, dan kami serahkan dari Sabang sampai Merauke ke 30 provinsi yang ada. Kau lawat Tuhan, hingga penuaian besar terjadi atas Indonesia. Ekonominya Kau pulihkan Bapa. Kau berkati keadaannya, hingga bangsa ini menjadi bangsa yang damai, bangsa yang percaya akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat gembala pembina dan keempat wakilnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu semua, dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu dan anugerah-Mu. Dan kami berdoa juga buat Karayon 18 dan keempat wakilnya, dan seluruh gembala cabang ranting semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang menyertai, melindungi, dan memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami berdoa untuk umat-umat-Mu, berkati keluar masuknya, berkati apa yang dikerjakannya. Dalam situasi seperti ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberikan perlindungan, Engkau tetap mencukupkan apa menjadi kebutuhan umat-umat-Mu Bapa. Nah, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam persiapan untuk ibadah juga Tuhan. Untuk yang ibadah di gereja kami serahkan dalam tangan-Mu, sehingga prosedur semua kami akan ikuti, dan Kau tuntun dengan hikmat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bahkan persembahan yang kami kumpulkan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Bapa, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, inilah menjadi doa kami, dan kami akhiri dengan doa apa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawalah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita arahkan kepada Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, seisi rumah-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dan diberkati apa yang dikerjakan tangan-Mu. Tuhan membuat berhasil, dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kiranya damai sejahtera dan sukacita, kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai kita semuanya saat ini hingga sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.